Oke, selanjutnya setelah fase ini selesai, kita akan masuk fase kedua dalam proses glikolisis, yaitu fase ini disebut dengan fase energi production phase. Nah, mengapa disebut energy production phase? Karena pada fase ini kita akan menghasilkan 2 molekul pirufat, dan pada proses ini juga akan terjadi pembentukan ATP yang nantinya akan dapat digunakan sebagai energi. Proses ini juga terdiri dari 5 fase ya, atau 5 langkah. Sama seperti tadi yang energi consumption phase pada video sebelumnya, juga 5 langkah. Di energy production phase ini juga kita memiliki 5 langkah, di mana pada intinya kita akan mengubah tadi ya, glyceraldehyde 3-fosfat ini menjadi pirufat. Sebelum nanti akhirnya pirufat ini akan dapat memasuki siklus asam sitrat untuk dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Jadi hasil akhir dari fase ini adalah pirufat ya, itu. Nah, bagaimana cara sel kita mengubah glyceraldehyde menjadi pirufat? Ini yang akan kita bahas pada bagian ini. Yang pertama, karena kita sudah memiliki modal dari hasil energi consumption phase tadi, atau energi investing phase ya, seringkali juga disebut itu. Nah, kita ini akan mereaksikan lagi gitu ya. Jadi pada fase ke-6 dari glikolisis ini, kita akan mengubah glyceraldehyde 3-fosfat yang tadinya hanya punya satu ion P, ini akan kita tambahkan satu lagi ion P di C nomor 1. Jadi nanti hasilnya akan menjadi glyceraldehyde, ini saya singkat sebagai GL ya, glyceraldehyde gitu ya, 3-fosfat. Ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Ya, artinya dia punya 2 atom fosfat pada 1 molekul gliserat. Jadi kalau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini, dari yang molekulnya 3 tadi ya di akhir, kemudian ada PO3 2- di rantai C ketiga, ini akan menjadi karbonnya tetap 3, tapi di sini ada 2 molekul fosfat. Nah, di sini juga PO3 2-. Nah, pada proses ini ion H yang ada di C pertama, yang ini sebenarnya ada di sini ya, OH kan, OH. Biasanya kan hanya akan dilepas di sini. Nah, H yang lepas ini akan ditangkap oleh NAD. NAD akan menangkap ion H+ ya yang dihasilkan dari sini, sehingga hasil akhirnya itu akan menjadi NADH, yang ini juga bisa digunakan menjadi salah satu bentuk substrat energi gitu. Nah, selanjutnya setelah 1,3 bifosfoglycerat ini terbentuk, kita akan mengubah bentuknya itu menjadi 3 fosfoglycerat. Jadi kita akan masuk ke fase ke-7 ya. Oh ya, sorry, saya kelewatan.
fase nomor 6 ini, langkah nomor 6 ini difasilitasi oleh enzim yang namanya gliseraldehid atau GLP ya, GL3 gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Oke. Nah, selanjutnya setelah bentuknya bifosfogliserat ini, kita akan mengubah bentuk ini menjadi 3 fosfogliserat ya. Jadi yang di atom nomor 1 tadi ini akan diubah ya, dilepas ininya, dilepas PO3-nya. Gitu. Jadi ini akan diubah menjadi 3 fosfogliserat ya. Bentuk molekulnya 1, 2, 3. Kalau tadinya itu ada di sini ya, PO3-nya ada di 2 tempat ini. Nah, ini akan kita ubah menjadi hanya di depannya saja. PO3 2- ya. Sehingga di sini lepas. Nah, di sini lepas kan? Oke. Nah, ketika dia lepas ini, PO3-nya kemana? PO3-nya ini akan diubah ya, ditangkap oleh ini ADP. Jadi ADP saya ganti dulu. Oke. ADP akan menangkap P dari sini, P dari yang ini itu ditambah PO3 2- akan menjadi ATP. Jadi kita menghasilkan 1 molekul ATP pada proses ini gitu ya. Nah, pada proses ini itu kita mendapatkan bantuan enzim yang namanya fosfogliserat kinase. Ya, itu. Nah, setelah dia pindah di sini tadi ya, dari sini dilepas ya, dia kan cuma punya 1 nih di atom C1. Di proses selanjutnya itu dia akan dipindah lagi nih. Di proses ke-8 ini dia akan dipindah lagi atom P-nya dari yang semula di nomor 1, sorry. Ini akan ini nomor 3 bener ya. Jadi ini letaknya yang salah. Ini. Jadi ini harusnya di sini. Aduh. Ya, di sini ini mengikat PO3 2- ya. Dimana ini akan dipindah ke sini. Ya. Nah, atom nomor 3 ini akan dipindah di P nomor 2. Nah, di sini. Jadi pada reaksi selanjutnya 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Ya. Artinya dalam gliserat ini akan ditempeli oleh 1 ion P pada rantai C kedua. Jadi ini rantai C1, 2, 3. Nah, ini P-nya akan dipindah ke sini, PO3 2- ya. Akan dipindah ke sini. Nah, ini enggak ada hasil sampingnya ya, tapi ini proses ini dibantu oleh enzim yang namanya
fosfogliserat mutase. Oke. Nah, setelah dia ada dalam bentuk fosfogliserat ini, ya, di rantai C kedua ini, langkah selanjutnya adalah untuk mengubah dua fosfogliserat ini menjadi fosfoenol pirufat. Nah, di mana pada proses ini kita membutuhkan magnesium ya. Magnesium Mg2+ dan juga dibantu oleh enzim enolase. Selain itu, kita juga memerlukan H2O. Oke. Ini menghasilkan H2O. Pada proses ini kita akan menghasilkan hasil samping berupa H2O. Nah, ini adalah proses ke-9. Selanjutnya, setelah ada dalam bentuk fosfoenol pirufat, maka fosfoenol pirufat ini akan diubah lagi menjadi pirufat ya. Jadi PO3-nya ini akan dibuang sehingga dia menjadi pirufat. Ini langkah ke-10 ya, di mana fosfoenol pirufat ini akan diubah menjadi pirufat ya, sehingga salah warna. Oke, ini jadi pirufat. Nah, di mana pirufat ini yang di akhir ini sudah nggak punya ion P lagi ya, jadi hanya bentuknya 3 kayak gini. Kayak tadi kita jelaskan di awal ya. Nah, kayak gini. Nah, sehingga kan ada ion PO3 ini kan yang akan dilepas. Nah, ketika dia dilepas, dia akan diikat oleh yang namanya ADP. Jadi ada ADP yang akan menangkap ion PO32- sehingga hasil sampingnya adalah ATP. Gitu. Nah, udah ini selesai nih. Ini udah hasil akhir ya. Jadi ini adalah hasil akhir. Nah, proses ini perubahan fosfoenol menjadi pirufat ini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Oke, jadi kita lihat ya, di sini ada berapa ATP yang dihasilkan. Yang pertama pada proses nomor 6, di sini ada NADH. Ya, kemudian ini NADH. Kemudian pada proses nomor 7 kita punya ATP. Kemudian pada proses nomor 8 nggak ada ini ya, nggak ada hasilnya. Proses nomor 9 ada H2O. Kemudian pada proses nomor 10, langkah ke-10 kita juga menghasilkan ATP. Sehingga totalnya, hasil akhirnya sama dengan berapa tadi? 1, 2 ya. 2 ATP ditambah 1 NADH ditambah 1 H2O. Nah, karena tadi dari hasil yang pertama, dari hasil isomerasi langkah yang energi investing state tadi kita menghasilkan 2 molekul triglyceraldehid, artinya apa? Artinya proses nomor 6 sampai 10 ini terjadi 2 kali, karena kan kita punya 2 molekul gliceraldehid ya. Berarti
hasil akhir dari pemecahan satu molekul glukosa ini karena menghasilkan 2 pirufat, berarti pada energi producting phase ini akan kita kalikan 2. Jadi sama dengan ini kali 2 ya. Hasil akhirnya adalah 4 ATP ditambah 2 NADH ditambah 1 H2O2. Nah, tapi jangan lupa kita tadi kan menggunakan energi ya, menggunakan 2 ATP. Jadi harus kita kurangi lagi nih, kita kurangi dengan energi yang sudah kita gunakan tadi ya, kita kurangi dengan 2 molekul ATP. Sehingga hasil akhirnya dari proses glikolisis adalah nih ya, ini yang paling fix adalah 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah, maaf ini tipe ya, ini bukan 1 karena dikali 2, tadi ini sama dengan 2. Nah, ditambah 2H2O. Nah, ini adalah hasil akhir dari total glikolisis ya. Nih. Oke. Nah, sekian penjelasan dari proses glikolisis dari mulai langkah 1 ke 10. Selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.